Aku pinggir ya. Ya, sore ini udah KPK. Sore ini jam 2 kurang 5 berangkat dari rumahnya Pak Silaen. Kita mau bergerak menuju ke Tele. Dari Tele kita berangkat ke Pangururan menuju ke Pusubuhit. Ini perjalanan kita Parlilitan menuju tempat ini. Inilah daerah perbukitan mengitari seluruh tanah yang sudah dililit ini. Ya, ini Simpang Tele. Kita sampai di sini pukul 4 lewat 16.38. Nah, pukul 16 lewat 38 kita sampai di Simpang Tele dengan cuaca yang sedikit cerah tetapi berawan. Nah, kita singgah sebentar dulu. Mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk nanti malam. Ya. Selamat datang di Samosir, Kabupaten Pariwisata. Welcome to Samosir Tourism Recognize. Oke. Duduk, parkir dulu. Ya, ini situasi. Ada beberapa tempat untuk singgah. Mobil yang berasal dari Sidikalang menuju ke Dolok Sanggul. Nah, kalau aku ingat tempat ini. Jualan dia mobilnya. Oke. Selamat datang. Ini ditinggal ini berapa? Oh, di sini. Lama? Ngapain orang itu, Bang? Ya? Ngapain orang itu? Itu sama bang yang lain tuh. Mau ngapain orang itu? Mau beli apa? Oh, nggak lamanya orang itu kan? Bang, right utama. Oh ya, ini persiapan mereka. Belanja. Mau belanja. Iya, belanja sebentar dengan apa? Along-along. Ya. Belanja apa ini, untuk apa? Apa yang perlu diperlukan? Kapan nanti ada telur, kita beli telur. Ada beli Apa? mie instan gitu lah. Apa cukup ya?
Instan sama instan. Keren. Berapa beli? Ada lontengnya gue. Iya. Ada lontengnya Ya, ini sejenis along-along yang gede yang bisa berjalan. Bang jualannya masih muda. Kan nasinya ini ya, tok. Yang enak tadi. Tali plastiknya. Nggak ada. Coba deh. Ini ada platformnya kok. Tali plastik. Nggak ada, tali plastiknya nggak ada. Nggak ada. Sudah? Ayo, siap lagi. Ih, miskinnya. Namanya Pantaso. Sudah kau cek? Masih baru itu? Saya mau. Masih hangat? Cuma kuler saja dia supaya Dipotong. ini untuk dirasai sedikit saja belum banyak. Bukan. Bukan, maksudnya nanti bukan yang udah lama. Enggak lah. Buk. Ini Rai fotonya. Ya, Mana fotonya Rai? apanya? Fotonya di mana? Mau foto? Ini? Enggak. Enggak, ini simpang dalam aja. Oh, oke. Kalau mau foto di bawah nanti ada tempat. Pangnya masuknya. Oh, Dulu. udah di shoot. Kalau udah di shoot tadi. udah. Di bawah aja kali. Telurnya aman kan? Persiapan perjalanan masuk. Mantap. Beres. Lancar. Mantap. Terakhir nggak dapat tempat duduk kita. Siap. Semua dimakani Pak lain ini. Nanti bereretan dia baru. Oke, kita akan menuju perjalanan Belakang lah apa ya? ke Simpang Tele. Apa? Oh, Jadi Oke. Oke, selamat jalan untuk Kumbang. Kami masuk ke Tele, ya, Kabupaten Samosir. Perjalanan ini mungkin menempuh kurang dari 1 jam. Ketinggalan. Kita sudah mulai turun ke bawah. Ya, ini kameramen utama kembali memegang. Hai, Pak Sulai. Ini ya kesaksian Jalan kita sudah memulai. pelan-pelan dia Sekarang ketawa-ketawa. awannya Maling malam. Baru pergi sering kesakitan. menyingkir dari puncak Kecapean. subuhin Siap. menyambut kedatangan kita. Airnya ke RS kita. Ke air kulkas tadi kan. Jadi baru saja ini tim baru kedinginan menggigil di Menara Pandang Tele. Oke, selamat sore. Kita sudah sampai di Rumah Persaktian. Sudah keren nih. Sepuh Guru Tate Bulan.
tempat yang kita coba. Ini menjadi satu bangunan yang mau menunjukkan atau mengajarkan kepada kita tentang banyak cerita guru Tatea Bulan. Ini borunya, ya kita bisa lihat. Sendalkin. Oke, ini boru Pareme. Dia yang, ya ini menjadi simbolik sih. Dia menantu beras. Kemudian yang ketiga borunya lagi, di sini sebut 3. Dia boru Biding Laut, kemudian boru Punggah Haumasan sama Pita Haumasan sama boru Natijo. Ceritanya masing-masing punya. Nah, tetapi yang tidak nampak itu satu, karena Nantinjo itu tidak menikah. Nah, ini mau menunjukkan kalau yang pakai pakaian hitam itu dia menikah, sedangkan boru Pareme itu ini lebih mereka bikin kekhususan dia sendiri. Nah, ini mau menunjukkan saja pola kehidupan pertanian di sini. Boleh naik ya? Nah, ini kurang dapat sih. Nah, ini di sini. Gak apa-apa. Nah, ini cerita tentang Batak. Aku nggak dapat kalau yang ini. 3, tapi di sini hilang 1 boru Nantinjo. Ini putrinya juga. Enggak, Bang. Nah, ini mereka lambang air. Dia itu kan keluar air, Bang. Dia aku belum dapat sih. Dia itu yang belakang. Ya, coba kita lihat. Nah, ini cerita untuk Batak bahwa Guru Tatea Bulan punya anak yang nomor 1 memiliki kekhususan. Mana? Enggak. Itu Panghulu apa? Hulu Balang. Hulu Balang itu yang dewa dewi untuk apanya? Anak kecil. Lihat itu gambaran tentang miok-mioknya. Miak ada juga 1, 2, 3 itu Panghulu Hulu Balang. Oke. Nah, di sini satu persatu gajah putih, kuda putih, kemudian singa putih, harimau putih, dan gajah putih. Ini simbolik saja dari Raja Uti. Dua pengawal pada zaman itu. Berikutnya. Oke, coba ya. Dalam orang Batak, tentang binatang ini mau menunjukkan apa yang diberikan oleh di Batak kepada Raja Uti berupa hewan. Tetapi ini merupakan gambaran untuk orang Batak Sanyang Naga di laut. Coba perhatikan. Ya. Oke. Ini Hulu Balang. Hulu Balang itu seperti dewa penjaga satu atau penguasa satu kampung. Itu yang kalau diperhatikan, inilah lambang dari Hulu Balang itu sendiri.
Sedangkan ini cerita tentang leang-leang mandi, dan 2 ular ini sebagai Raja Padohanya. Nah, di situ ada bangku untuk 3 di batanya. Oke. Nah, tapi kita harus sedikit mengerti tatanan untuk binatang ini tidak sama. Posisi, fungsional, dan keagungannya. Sanyang Naga dengan kuda putih ini tidak memiliki tatanan yang sama. Sanyang Naga merupakan binatang mitologi untuk menunjukkan Dewi Kesuburan, Dewi Air yang menjaga tatanannya. Sedangkan binatang yang 4 ini itu cerita ketika Raja Uti menerima karunia yang dari di bata itu, dia diberi kuda putih, lambang keagungannya. Kuda putih itu lambang kekuasaannya, gajah putih itu keagungannya, sedangkan harimau itu lambang kuasanya. Nah, Raja Uti itu bukan Raja Uti-Utian tapi putih. Ini sedikit lebih tepat, tapi dalam rupa bentuk bisa kita nanti lebih melihat yang tepat lagi. Tapi Raja Uti itu raja yang putih, bersih, murni. Nah, sini kita masuk. Dia di sini juga ditunjukkan kembali posisinya, posisi badan. Di sini dibentuk badan mirip manusia. Oke, mirip manusia. Tadi sudah kita tunjuk. Ya, agak sedikit manusia. Tetapi di sini hanya tangan yang nampak. Dalam cerita mitologinya hikayat orang Batak itu dikatakan bahwa dia memiliki wajah yang khusus dan badannya juga memiliki rupa yang khusus. Ini ada 7 rupa. Nah, kalau kita pernah dengar tonggo-tonggo itu dikatakan bahwa Raja Uti memiliki suatu karunia besar yang 7 kali akan hidup dan 7 kali tidak akan mati. Inilah rupa-rupa. Coba diperhatikan satu persatu. Nah, ini seorang raja. Ya. Kalau tanda putih itu tanda ilmu yang dia pakai. Lihat ya bedanya. Ini ulusnya merah. Kalau ini hitam, yang ini putih. Nah, topinya berbeda. Oke, kalau ini lambang seorang malim besar. Nah, perhatiin dia memakai pakaian lengkap dengan ulus 3 warna dan ulus yang putih. Ya. Sedangkan ini Datu Parhujobung. Nanti akan saya perjelas lagi Datu Parhujobung yang untuk memimpin. Sedangkan yang ini itulah wajah yang sering dikatakan, kita lihat sisi miring wajah video. Nah, inilah yang sering disebut rupa yang ini. Oke, bisa diperhatiin rupanya. Kemudian perhatikan kembali ini. Bahwa kepercayaan orang Batak, dia memiliki mulut yang agak sedikit menjorok. Nah, ini pandangan yang terakhir yang disebut Raja Uti. Kemudian yang terakhir ini pandangan anak muda yang masih sangat murni. Dia memakai pakaian ulus putih. Ulus putih ini tidak memiliki motif. Ya, ini lambang hanya kain putih, ulus yang putih yang ditenun bagi mereka yang tidak menikah. Jadi
kita semakin melihat bahwa rupa yang 7 ini menjadi inkarnasi dari Raja Uti. Dia memiliki ketujuh-tujuhnya dalam hal kehidupan: imam, malim, raja, malim, raja, dan kesucian. Oke, kesucian, ilmu, bagian malim, dan kerajaan. Oke, ini lambang beringin dan cawan. Nah, kalau ini cerita tentang anggir. Ini anggir. Kalau ini lambang anggir. Oke, ini cerita tentang Tatia Bulan dengan segala gurunya. Ya. Dan pengawal. Ya. Inilah Tatia Bulan dengan Boru Sibaso Bolon. Ya, di sini ada lambang bulan dan bintang. Nah, itu mau menerangkan sebelumnya mereka itu keturunan dari si Raja Batak yang memiliki anak Guru Tatia Bulan sama Raja Isomba. Tatia Bulan itu lambangnya bulan, sedangkan Raja Isomba itu lambangnya matahari. Ini anaknya semua yang 4. Saribu Raja. Nah, ini Saribu Raja. Ya, lihat dia pakai pakaian malim. Dia anak pertama. Sebenarnya dulu dia ceritanya bahwa ilmu yang akan diterima si Raja Uti itu diterima Saribu Raja. Ya, dia memiliki suatu karisma yang tinggi. Ini Malaor Raja, Limbong Mulana, dan Sagala Raja. Ya. Datunya dan yang di belakang itu burunya. Coba kita perhatikan, kita ingat tadi bahwa di depan tadi cuma 4 burunya yang ditunjukkan, ini ada 5. Nah, kalau kita perhatiin, yang pertama itu Boru Biding Laut, Boru Pareme, ya, Pita Haumasan, Punggah Haumasan, dan Nantinjo. Nah, ya, ini Boru Pareme ya. Pita Haumasan, ini Biding Laut, saya. Pita Haumasan, Punggah Haumasan, ini Boru Pareme, dan ini Boru Pareme bang. Nantinjo itu lepas, ya, lepas rambut. Coba perhatiin. Oh, dia masih gadis, tak betul-betul. Nah, coba perhatiin sanggulnya. Mereka punya ketentuan kalau dia sudah ikat rambut, itu dia sudah menikah, ya. Urunan Tinjo itu sering disebut sebagai penguasa laut daerah Malau sana. Nah, enggak, dari sini aja. Jangan anak ya, cuma suara. Nah, ini Boru Biding Laut, dia sangat dekat dengan abangnya si Saribu Raja. Waktu itu Raja Uti sudah ditempatkan di atas puncak Pusuk Puhit, ya, puncak Pusuk Puhit. Nih, nah, karena saking marahnya ketiga adiknya, Malau Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, mereka ingin membunuh Saribu Raja. Tapi karena saking kasihannya, Boru Biding Laut memberitahu kepada Itonya agar dia cepat melarikan diri. Dan Boru Pareme sudah diusir ke daerah
dia sudah ditempatkan di harangan untuk tinggal sendiri. Saribu Raja sudah menyuruh singanya untuk menjaga Boru Pareme. Nah, karena saking marahnya, Boru Biding Laut memberitahu kepada Saribu Raja agar dia melarikan diri. Nah, waktu itu Saribu Raja sebelum melarikan diri, dia katakan, dia tulis di batu hobon, dia tulis, saya pergi ke Hasundutan, ya, Hasundutan Habisara itu dekat apa sana ya. Dia bikin ke Hasundutan, padahal dia larinya ke Habisaran. Nah, karena ditulis dia pergi ke Hasundutan, Boru Pareme itu, Boru Biding Laut itu pergi ke Hasundutan. Nah, dia itu yang ceritanya dia sampai ke daerah Jawa. Kemudian, padahal si Saribu Raja itu ke Habisaran. Dia letakkan barang-barangnya, dia simpan, dia sembunyikan itulah yang di batu hobon. Nah, itu sekilas kisah tentang antara Saribu Raja sama Boru Pareme dan Nantinjo. Sedangkan adiknya yang dua ini menikah dengan warga lain, ya, Pitaumasan sama Pungtaumasan. Sedangkan Nantinjo itu dia punya, kalau sekarang disebut bi-gender, dua kelamin. Nah, tidak laki-laki tidak perempuan, tetapi dia otentiknya perempuan. Karena dia merasa malu, hanya dia yang tahu sama si Boru Sibaso Ulun. Ayahnya tidak tahu dan ito-itonya atau kakaknya tidak ada yang tahu. Pada waktu itu ito-itonya menyuruh dia untuk menikah, dan dia akan diserahkan satu solu, satu sampan emas. Tetapi karena dia tahu kekurangan dia tidak ingin membuat malu. Nah, pada waktu itu Guru Tanda Bulan sama Boru Sibaso itu sudah meninggal, tinggal ito-itonya. Ketika itu Raja Uti sudah tidak di tempat, Boru Biding Laut sudah pergi ke Hasundutan, Saribu Raja sudah pergi, Boru Pareme sudah pergi, dan kakak-kakaknya sudah menikah, yang dua lagi tinggal dia sendiri. Dan ketiga itonya, dia lari ke hutan, dia menangis. Aleinong, dia katakan seperti itu, kenapalah begini nasibku? Ya, kenapalah begini nasibku, anakmu ini, borumu ini yang harus mengalami hidup seperti ini. Aku tidak ingin membuat cemar nama Bapak. Ya. Akhirnya dia katakan, biarlah aku yang menerima semuanya ini. Dia pergi ke Pulau Malau, dan dia itu mengikatkan rambutnya ke batu yang besar, dan dia lempar batu itu ke danau sehingga dia itu tenggelam ke dasar danau dengan posisi kepala terbalik dan rambutnya lah yang di bawah. Itu kira-kira cerita tentang Boru Nantinjo yang mau menunjukkan tentang pakaian putih. Nah, kenapa Boru Pareme pakaian putih padahal dia sudah menikah sama Boru Saribu Raja? Paman Batak kalau menikah itu baru dia memakai pakaian lengkap, sedangkan putih itu tidak menikah. Masih mereka yakini bahwa dia itu tidak menikah karena dia itu dekat dengan itonya dan anaknya sendiri, makanya dia itu tidak penuh mendapat, ya kalau dikatakan pakai pakaian mulus atau adat, itulah kira-kira kenapa gambar ini disebut pakaian warna putih. Oke, itu kira-kira pakaian rambut si Saribu Raja itu rambut seperti rambut gimbal. Dia tidak pakai kulit karena dia bukan imam tertinggi. Dia tidak sampai tidak menerima penuh. Dia menggunakan mulus putih, itu tanda hal yang putih dia. Itu kira-kira dia pegang cawan, tanda kesakralan, tanda kayak dia.
Oke, ada yang mau ditanya di sini? Dapat ya kira-kira ngerti ceritanya ya? Ada yang mau ditanya di sini? Bagaimana dengan ketiga adiknya dan tidak melanjutkan mencari? Oh, keturunan Saribu Raja tidak lagi disebut marga Saribu Raja, tetapi disebut marga Pasaribu. Nah, akhir-akhir ini keturunan Saribu Raja yang dulu memang mereka tidak terima, akhirnya mereka terima asal mereka menggunakan marga Pasaribu. Dan katanya di sini sudah ada beberapa yang marga Pasaribu. Dan kalau marga Pasaribu berarti itu keturunan dari Saribu Raja. Dan itu, nah, ini banyak hal praktik tentang kehidupan Saribu Raja yang menjadi keturunan dari Seribu Raja. Antara Saribu Raja dan Burparema itu Lotung. Nah, Lotung itu kawin kembali dengan ibunya sendiri, itulah yang menurunkan Yahuda, Sinagas, Orang, dan sebagainya. Banyak lagi kisah yang tidak bisa dinampakkan tentang kehidupan mereka masing-masing. Di atas lain. Lagi. Sama kayak Iya. Contohnya guru-guru mereka, dan ini kerabat yang dari atasnya. oh, Kerabat yang dari atasnya. Nah, lihat yang mereka. Ini tempat duduknya untuk betapanya. Di situ ada tempat berdiri, kemudian ada tempat untuk kayak berteduh. Nah, jadi dari puncak sampai ke atas itu ada seperti batu yang lebih besar. Nah, kalau kita bisa perhatiin 1, 2, 3 dan 4 itu berada di atas jalan. Nanti kita lihat ini jalan, ini masih jalan ini semua. Nah, kemudian 5, 6, 7 itu ke bawah, sampailah di sini. Dan disinilah dia lebih lama menetap untuk tinggal dan berdiam. Kita bayangkan tempat ini pinus karena sudah ditanami pada zaman sekarang. Ya, kalau kita perhatikan apa yang ada, tidak ada satu pohon kehidupan pun, entah buah atau apapun. Tapi kenapa bisa hidup tempat yang seperti ini? Satu hal yang harus kita ingat ketika orang